Imam Mahdi menurut Kibin, ada seorang Ustadz Kibin itu akan dibaiat, akan dilantik oleh Rizik Syihab gitu. Imam Mahdi akan dibaiat oleh Rizik Syihab. Kira-kira ada nggak videonya? Ada tidak? Ada tidak? Ada tidak? Banyak beredar di media sosial bahwa ada 7 ulama yang akan membaiat Al-Mahdi. Mereka berkumpul di Mekah, bertemu di Mekah karena alasan yang sama, selain dari ibadah. Mereka ingin mencari solusi atas kekacauan negara mereka masing-masing. Mereka semuanya sama, ya. Dan kalau itu terjadi tahun ini, maka saya punya keyakinan satu dari 7 ulama yang membaiat Imam Mahdi adalah Habib Rizik Syihab. Allahu Akbar. Karena di dalam tubuh ana mengalir darah suci Rasulullah. Takbir, sallu ala nabi. Saya sudah sampaikan kepada orang-orang dekat presiden yang ada di sekitarnya, bahkan mereka datang ke rumah. Saya katakan, kalau jadi presiden sudah dilantik, jangan sekali-kali sudah menjadikan Jokowi dan kroni-kroninya sebagai menteri. Tutup pintu, jangan masukkan ke kabinet. Saya sampaikan, saya sebut satu-satu nama, di berapa belas orang saya sebut sudah. Ditanya siapa gitu, saya sebutkan satu persatu, fulan, 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 fulan. Jangan dipakai. Sekian belas saya sebutkan. Habis itu saya berangkat ke Mekah. Habis itu saya dengar kabar pelantikan 20 Oktober. Habis itu saya dengar pembentukan kabinet. Yang saya sebut masuk semua. Gimana ceritanya? Kacau tidak? Kacau tidak? Usaha apapun akan sia-sia kalau tujuannya untuk menjauhkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Jadi keributan yang macam-macam soal fitnah, hoax dan sebagainya yang dilemparkan pihak-pihak tertentu yang tidak suka dengan Pak Prabowo dekat dengan Pak Jokowi, atau Pak Jokowi mereka terus akan jauhkan dengan Prabowo dengan segala macam isu yang tidak baik, itu akan sia-sia gitu. Yang Indonesia sekarang baik-baik saja atau tidak? Video ini semoga tersampaikan kepada Ketua Robitoh atau Ketua Habib yang bernama Mas Taufik Asgaf, ya. Mulai kapan? Jadi saya ingin bertanya terkait fenomena selama ini yang mengatakan bahwa Robitoh adalah satu-satunya lembaga nasab yang paling sahih dan memiliki kantor di mana-mana di dunia, ya, di seluruh dunia. Kemudian selama ini banyak terjadi persekusi, pemukulan, bahkan pembulian terhadap orang yang bergelar sayyid tetapi tidak memiliki buku dari Robitoh Alawiyah, sehingga banyak preman-preman berpeci, preman-preman bersorban mengatakan bahwa mereka itu Habib palsu. Jadi Habib yang asli itu harus ada paspor dari Robitoh gitu. Paspor, ya, paspor. Terkait masalah banyaknya persekusi di tengah-tengah masyarakat, wabil khusus di Indonesia, perkara sayyid baik dari keturunan Wali Songo yang tidak berafiliasi atau tidak bersekutu dengan Robitoh, itu banyak yang mengatakan bahwa mereka itu adalah sayyid palsu, cucu nabi palsu. Kemudian mereka pukuli, mereka kroyok, mereka permalukan, mereka lucuti harga diri mereka, bahkan mereka bully habis-habisan, baik di dunia nyata maupun di dunia sosial media, saudara. Intinya mereka itu seorang penjahat gitu, klaim mereka. Jadi gitu. Yang pertama, pertanyaan saya, apakah Robitoh itu lembaga yang langsung ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Yang kedua, apakah Robitoh itu satu-satunya lembaga yang mencatat nasab Nabi di seluruh dunia? Dan yang ketiga, apakah benar apabila tidak tercatat kepada Robitoh itu tidak punya paspor nasab dari Robitoh, maka tidak sah kesayyidan seseorang? Dan yang keempat, apakah Robitoh itu pencatatan nasab Rasulullah, zuriyah Rasulullah, atau zuriyah Ubaidillah, atau Bani Ubaidillah, atau Bani Alwi gitu. Jadi mungkin saya punya pemahaman yang salah selama ini, karena saya berpikir bahwa Robitoh Alawiyah itu adalah sebuah ormas atau LSM yang disahkan oleh Van den Burg Belanda di masa kekuasaan Hindia Belanda pada tahun 1928 sebagai lembaga pencatatan nasab kaum Ba'lawi. Jawab yang jujur, baik-baik saja atau tidak? Terang atau gelap? Terang atau gelap? Yakin? Yakin? Nah sekarang saya mau tanya, habis gelap terbitlah terang, mau gak? Mau gak? Mau gak? Atau maunya habis gelap mungkin gelap? Masya Allah. Nah baiklah saudara, saya sudah menyampaikan sebelum Bapak Presiden kita dilantik. Ketika itu saya mau berangkat umroh saudara, dan 3 bulan saya duduk di Mekah. Saya sudah sampaikan kepada orang-orang dekat Presiden yang ada di sekitarnya, bahkan mereka datang ke rumah minta saran, minta nasihat. Habib bagaimana ini kalau Bapak Presiden nanti dilantik tanggal 20 Oktober, supaya kedepannya Presiden lebih baik, diterima oleh umat, diterima oleh habaib, oleh ulama. Kita bekerja sama bareng-bareng supaya Indonesia ini berkah, makmur, sejahtera. Saya sampaikan secara terus terang kepada bersangkutan satu aja. Saya bilang, kalau Bapak Presiden mau bagus, mau baik, nanti setelah dilantik, perhatikan kabinetnya, perhatikan menteri-menterinya. Karena siapa menteri di sekitar kita, itu akan menjadi indikator kita baik atau buruk. Ada hadisnya saudara. Nabi mengatakan dalam satu hadis, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza arada Allahu bil amiri khairan yaj'al lahu wuzara'u khair. Dan sebaliknya, wa idza arada Allahu bil amiri syarran yaj'al lahu wuzara' syarr. Nabi mengatakan, jika Allah menginginkan kebaikan untuk seorang pemimpin, maka Allah akan jadikan buat dia, Allah kirim ke dia menteri-menteri yang baik. Wuzara'u khair, wuzara' itu menteri-menteri, itu jamak dari kata wazir. Amir pemimpinnya, wazir menterinya, saudara. Dan sebaliknya kata Nabi, jika Allah menghendaki keburukan bagi seorang pemimpin, Allah jadikan bagi pemimpin tersebut, Allah kirim buat pemimpin tersebut wuzara'u syarr, menteri-menteri yang jelek, yang buruk. Nah, jadi saya sampaikan kepada mereka yang datang ke rumah saya waktu itu sebelum pelantikan, saya lagi mau umrah ya kuat. Saya katakan, kalau mau baik, pilih menteri yang baik. Kalau nggak mau baik, ya terserah. Sudah, nggak ada bisa menjadi pemimpin yang baik kalau menteri di sekitarnya jelek. Dan menteri itu indikator, saudara. Kalau menteri-menterinya baik, insya Allah Allah menghendaki kebaikan bagi si pemimpin, sebagaimana hadis Nabi tadi. Tapi kalau menteri-menterinya jelek, saudara, kotor, saudara, itu indikator bahwa pemimpinnya juga nggak bagus. Saya sampaikan, nggak sampai di situ. Saya sebut nama-namanya. Saya katakan, kalau jadi presiden sudah dilantik, jangan sekali-kali sudah menjadikan Jokowi dan kroni-kroninya sebagai menteri. Tutup pintu, jangan masukkan ke kabinet. Saya sampaikan, saya sebut satu-satu nama, beberapa belas orang saya sebut sudah. Ditanya siapa gitu, saya sebutkan satu persatu, fulan, 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 fulan. Jangan dipakai. Sekian
Habis itu saya dengar kabar pelantikan 20 Oktober. Habis itu saya dengar pembentukan kabinet. Yang saya sebut masuk semua. Gimana ceritanya? Kacau tidak? Kacau tidak? Minta nasihat, kita nasihatin. Minta masukan, kita kasih masukan. Dia salah catat gak itu? Dia catat, dia bilang ini pesanan Habib kali. Gua pesan jangan dipakai, malah dipakai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya nih yang begini-begini mestinya ke Kiai Abdul Hadi nih berobat pikun. Dia diobatin ke Kiai Abdul Hadi, amin. Udah nggak usah diterusin lah, udah kacau. Udah ntar anda ceramah bagus-bagus gitu ribut, anda keluar ada unak-unak semua. Kemarin juga datang lagi, ini bagaimana? Kan gue udah bilangin, yang begitu jangan pakai, kenapa dia dulu pakai? Nah, jadi bagaimana sekarang? Ya reshuffle, masih ada jalan kebaikan di depan, betul? Pecat semua menteri-menteri yang bermasalah, betul? Menteri yang terlibat korupsi, menteri yang terlibat KM50, menteri yang terlibat tabrak undang-undang, menteri yang terlibat perjudian, menteri yang terlibat penyelewengan bansos, pecat semua. Udah gergetan aja dah. Ini kalau lagi begini, gue lupa penyakit gue. Pinggang yang sakit jadi bahaya ya Hadi. Udah cukup dah. Kira-kira jelas gak? Paham? Nah saya mau tanya, berarti perbaikan ke depan masih ada jalan gak? Oh iya, makanya saya masih doain biar Bapak Presiden kita diberikan taufik dan hidayah, diberikan perlindungan oleh Allah, dibuka mata hatinya, dibuka telinga dan matanya semuanya, saudara, agar dia bisa mengetahui mana pejuang, mana pecundang, mana yang amanat, mana yang pengkhianat, saudara. Nah supaya beliau diberikan oleh Allah keberanian, singkirkan semua pecundang, singkirkan semua pengkhianat, singkirkan semua, singkirkan. Nggak usah khawatir, jangan takut. Oh ada isu nanti kalau presiden reshuffle, sekian belas menteri dipecat karena dianggap begini begitu, nanti presiden dikudeta. Rakyat ada bersama presiden, betul? Kalau presiden melawan koruptor, kalau presiden melawan bandar judi, kalau presiden melawan oligarki musuh, melawan penjahat-penjahat negara, seluruh umat Islam di negeri ini akan berada bukan hanya di belakang presiden, bahkan siap ada depan presiden. Kita siap hancurkan siapapun yang ingin menghancurkan negara kita, betul? Takbir! Siap berjuang, siap lawan koruptor, takbir! Hidup NKRI, hidup Islam, hidup rakyat. Itu nasihatin. Sekarang kita sampaikan, mudah-mudahan ke depan berubah. Amin. Walaupun kadang-kadang pesimis. So, pesimisnya apa? Saya di mana-mana teriak adil di Jokowi. Rakyat mahasiswa di mana-mana teriak adil di Jokowi. Ada yang teriak di istana hidup Jokowi. Capek deh. Capek gak? Masya Allah. Ya udah, itu yang saya mau sampaikan ya Pak. Nah sekarang saudara, saya mau tanya sekali lagi, kalau presiden berjuang untuk kebaikan, bela agama, bangsa dan rakyat, siap bela presiden? Siap bantu presiden? Siap jaga presiden? Takbir! Tapi kalau presidennya masih begini-begini aja, ya saya mau berlatih karena nonton. Ya bukan, sekarang kan di mana-mana kezalimannya Allah lagi buka, betul. Orang zolim lagi main buka-bukaan celana, lagi main lapor-laporan. Alhamdulillah. Ada banyak Habib di mana nih? Ini keadaan udah gawat nih. Ini di sini udah pada saling menyerang. Kenapa jadi gawat? Buaya berantem, kenapa ribut? Ya tonton aja, betul. Serigala lagi mencakar-cakaran, tonton. Masya Allah. Kalau perlu adu, kadang protes, Habib kok begitu Beb? Adu domba kan haram Beb. Jawab jangan. Halal dihalalkan depan.
Bukan lo mau borongan sekarang juga. Jawab jangan. Adu domba memang haram, betul. Adu manusia apalagi, betul. Ayo jawab yang keempat, saudara. Adu domba halal atau haram? Adu manusia halal atau haram? Adu setan? Nah, lu bingung ya lo. Ayo adu setan. Adu setan. Setan berantem. Kira-kira jelas gak? Lu jangan nanya setannya siapa. Gua hatur ke mata-mata lu. Kadang-kadang mancing, beb siapa tuh beb kita sebutin, gua pulang kita anggap. Iya benernya. Siapa beb, masa lu gak tahu? Yang hadir sini saya mau tanya, tahu setan? Tahu setan? Ada setan kepala hitam ada? Tahu? Usah nanya. Itu kalau kita nanya akhirnya urusannya enggak. Udah tahu aja. Jadi karena ada pihak-pihak yang tidak senang dengan Pak Jokowi, dekat dengan Pak Prabowo, maka kemudian berupaya diadu domba gitu, diperhadap-hadapkan antara dua tokoh ini gitu. Kalau Pak Prabowo tidak mau mengakomodasi orang-orang Pak Jokowi atau orang-orang yang pernah bekerja dengan Pak Jokowi, udah dari awal aja nggak direkrut. Tapi kan mereka lupa bahwa orang-orang ini satu menjadi bagian dari proses pemenangan Pak Prabowo. Ini. Kalau yang nggak senang dan punya fantasi tidak baik tentang hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, mereka mengatakan ini Pak Prabowo dibayang-bayangi oleh Pak Jokowi. Ini matahari kembar. Buktinya menteri-menteri Pak Prabowo itu, menteri-menteri Pak Jokowi dititipkan di Pak Prabowo. Kaum Ba'alawi ini adalah kaum Bani Alawi atau Bani Ubaidillah dari Hadraul Maut Tarim yang datang ke Indonesia pada saat itu. Sedangkan kita ketahui bahwa di Indonesia ini banyak sekali zuriyah Nabi, baik dari Al-Hasani maupun Al-Husaini. Bukan dari jalur Ba'alawi saja gitu ya, pakai saja aja lah biar mereka nggak tersinggung. Karena berbicara hal nasab ini, saya sering bertanya tentang nasab orang lain, tetapi orang lain itu tidak marah. Seperti tentang nasabnya mereka dari Al-Hasani, nasab mereka dari Al-Husaini, di luar dari jalur Rabithah, di luar dari jalur Ubaidillah, mereka tidak tersinggung. Nah ini menurut saya sebuah pertanyaan besar. Kenapa ketika kita mempertanyakan nasab Habaib atau Bani Alawi ini mereka tersinggung gitu? Apakah mereka ada yang disembunyikan atau bagaimana saudara? Nah satu lagi, karena Rabithah Alawiyah ini lembaga pencatatan nasab internasional ya, skala internasional, bertaraf internasional, tentu dia akan mencatat nasab zuriyah Nabi di seluruh dunia. Kita pernah mendengar bahwa akhir zaman nanti akan turun seorang pemimpin, seorang khalifah, yakni Al-Imam Al-Mahdi. Apakah Al-Imam Al-Mahdi nanti juga tercatat di Rabithah? Karena itu yang paling sahih lembaga pencatatan nasabnya gitu. Apakah Imam Mahdi ketika nanti muncul baik di Indonesia ataupun di negara lain gitu harus melaporkan ke Rabithah sehingga dikeluarkan buku paspor nasab itu oleh Rabithah atau Rabithah Alawiyah. Jadi tolong bagi yang punya kapasitas untuk menjawab itu silahkan menelpon saya. Soalnya saya telepon Pak Taufik nggak aktif nomornya lagi ya. Saya punya nomornya nih, nomor ketua Rabithah, bos Habaib, ketua Habaib gitu. Dan yang kedua, kalau memang Rabithah akan mencatatkan nasab Imam Mahdi, apakah Rabithah Alawiyah itu sudah menyiapkan khusus, misalnya buku khusus yang membedakan dengan Habib-Habib yang lain gitu?
Atau memang Imam Mahdi itu panggilannya juga Habaib gitu, Habib gitu, Habib Mahdi. Tolong ya, tolong bagi yang mampu untuk menjawab silahkan. Jadi dari sekian banyak zuriyah Nabi di Indonesia, yang paling sensitif ketika membahas nasab saya lihat dari kaum Bang Alawi, saudara. Mereka marah. Ngapain ente nanya-nanya nasab? Nah gitu. Ngapain ente ngurus-ngurus nasab orang lain gitu. Akhir-akhir ini agak sensitif sedikit gitu. Kalau yang dari Al-Hasani, dari Al-Husaini, dari zuriyah Nabi, ya kan, bukan dari jalur Ubaidillah, mereka ditanyai nggak marah. Mereka malah merendah. Mereka sangat begini contohnya. Ente nasabnya tersambung ke Nabi ya? Mereka jawab mudah-mudahan. Mudah-mudahan kita bisa seperti Rasulullah gitu. Syukur kita udah bisa menjadi umat Rasulullah. Nah gitu. Apalah arti nasab kalau tidak ada ilmu, kalau tidak ada akhlak, kalau tidak ada adab, kalau akidah melenceng gitu. Itu kalau beberapa jawaban dari yang saya tanyakan gitu. Kalau saya tanyakan sama Habib, ya dari jalur Bang Alawi, mereka akan menjawab, kenapa sih ente sibuk sekali nanya-nanya nasab orang? Akhir-akhir ini dalam 3 tahun terakhir, kalau dulu nggak ditanya pun mereka ngomong sendiri. Karena di dalam tubuh ana mengalir darah suci Rasulullah. Takbir, sallu ala nabi. Gitu. Bahkan dulu Habibnya ngomong gini, kalau ente sholat nggak nyebutin kita orang, sholat ente nggak sah katanya. Apakah kalian pernah menyebut mereka dalam sholat kalian? Pernah? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Bahar Smith wa ala Rizik Syihab wa ala Ali Jindan. Kalau saya nggak pernah, karena sholat saya nggak seperti sholat Gibin mungkin ya, atau mungkin saya salah gitu karena nggak nyebut nama Bahar, atau saya sangat bersalah sekali karena sholat nggak menyebutkan nama Rizik. Justru ketika kita menyebut nama mereka, sholat kita jadi salah gitu. Jadi nggak sah. Contoh misalnya ketika kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad tanpa menggunakan Sayyidina, itu tetap sah gitu. Saya kalau sholat tidak menggunakan Sayyidina, gitu. Saya lebih nyaman menggunakan langsung Muhammad gitu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, gitu ya. Oh, orang mau baca silahkan, saya nggak ngomongin orang lain, saya ngomong tentang diri saya gitu. Saya di luar sholat tetap ketika saya menyebutkan Rasulullah SAW dengan namanya, tetap saya barengi dengan Sayyidina Muhammad. Begitu. Gitu, saudara, kalau saya. Kalau lagi sholat, ingat Rizik, nanti takbirnya jadi banyak banget gitu. Takbirnya bukan Allahu Akbar, tapi jadi ganti nanti Allahu Akbar, kan nggak jauh-jauh lah. Lagi dibahas ini, jangan ditanya tanggapan tentang yang lain ya. Bang Muhammad Ridho, kira-kira ada nggak pertanyaan di dalam benak Bang Muhammad Ridho ataupun Mang Today News bahwa Imam Mahdi itu nanti akan dilantik oleh Rabithah Alawiyah sebagai zuriyah Nabi, karena cucu Nabi di Indonesia ini kan harus melalui proses
pengesahan oleh Rabithah Alawiyah sehingga dapat dikatakan sah sebagai cucu Nabi. Yang membuktikan cucu Nabi atau tidak itu adalah buku nasab dari Rabithah atau buku paspor dari Rabithah. Yang tidak ada buku nasab atau tidak ada buku paspor dari Rabithah itu terindikasi palsu, saudara, kata mereka. Saya bertanya-tanya dalam hati, apakah nanti Imam Mahdi itu akan masuk ke kantor Rabithah gitu untuk memperkenalkan diri, untuk membawa kitab-kitabnya, untuk menjajarkan kitab-kitabnya, bawa manuskripnya dan tes DNA gitu kan. Gitu. Apakah Imam Mahdi itu nanti dari jalur Ubaidillah, Al-Imam Ubaidillah juga gitu. Nah, marganya apa kira-kira? Apakah marga bin Semit, marga Al-Aidid, marga Asghaf bin Yahya, Al-Jufri, Al-Idrus, Al-Haddad, Al-Hamid? Marga apa? Bin Syekh Abu Bakar, Al-Atos, bin Syihab, Al-Imam Mahdi bin Syihab gitu, nggak enak dengernya. Al-Imam Mahdi bin Semit, langsung kebayang Bahar. Al-Imam Mahdi bin Yahya gitu, langsung terbayang Menir Uthman. Tolong dong bagi yang tahu jawabannya ngasih tahu saya, biar saya nggak salah kaprah. Nah, ketika kita bertanya ini mereka akan marah ke kita, katanya melecehkan, katanya mengolok-ngolok gitu. Padahal saya serius bertanya. Aidid mungkin bukan pakai ta tapi pakai dal. Aidid. Kalau Aidid itu bukan Ba'alawi. Yang Ba'alawi itu Aidid. Saya bukan menyerang, saya bukan memfitnah, saya bukan menghina, saya bukan mengolokkan. Tetapi saya bertanya, apakah Al-Imam Mahdi itu marga dari Habaib? Apakah Imam Mahdi itu akan dikeluarkan buku oleh Rabithah Alawiyah dengan judul paspor nasab dari Rabithah untuk Al-Imam Mahdi? Karena Imam Mahdi menurut Kibin, ada seorang Ustadz Kibin itu akan dibaiat, akan dilantik oleh Rizik Syihab gitu. Imam Mahdi akan dibaiat oleh Rizik Syihab. Kira-kira ada nggak videonya? Ada tidak? Ada tidak? Ada tidak? Banyak beredar di media sosial. Oh, itu bukan Rizik yang ngomong, Bang. Itu yang ngomong kan bukan Rizik, tapi orang lain. Lah, kalau orang lain kan bukan saya seharusnya yang mempertanyakan itu. Yang bersangkutan tanya sama dia atau klarifikasi gitu. Saya nggak ada itu. Kenapa diam? Karena ngangkat telur dia. Ayo. Pertanyaan saya sangat simpel sekali. Lembaga pencatatan nasab atau naqabah yang paling sahih di seluruh dunia adalah Rabithah Alawiyah. Rabithah Alawiyah tidak hanya ada di Indonesia, tetapi tersebar di seluruh dunia. Lahir lagi pertanyaan, apakah dunia mimpi atau dunia halu? Nggak bisa jawab lagi, dibilang saya hina, dibilang saya menghina. Oke, saya ulangi sekali lagi pertanyaannya. Rabithatul Alawiyah merupakan lembaga pencatatan nasab zuriyah Nabi SAW yang paling sahih, yang tersebar di seluruh dunia. Apa susahnya sih? Ya kenapa kerja dengan mereka? Karena udah kenal. Ya memang karena pembenci ini kan susah kita ngomongnya. Jadi seperti saya sampaikan kepada teman-teman bahwa kita tidak perlu mengajak mereka untuk baik karena itu memang sifat dasar mereka seperti itu. Tapi apakah kita akan tergoyahkan oleh 16% atau 24% itu? Saya pikir itu tidak perlu dipikiri karena mayoritas kita semua condong kepada sebuah tindakan kebenaran dan keberlanjutan Indonesia.
Jadi itu yang harus kita pertahankan gitu. Jadi kita nggak perlu risau dengan omongan-omongan mereka, itu omongan murahan, toh pada akhirnya akan hilang begitu saja. Nah, sekarang dengan perjalanan waktu dari Pak Prabowo dilantik 20 Oktober itu kan kita sudah merasakan apa gebrakan-gebrakan yang dilakukan beliau kan gitu. Jadi fokusnya adalah pemberantasan korupsi, efisiensi anggaran dan sebagainya. Ini ya pasti kaget karena setiap ada perubahan itu pasti ada reaksi. Apalagi kalau ini menyangkut yang kemarin itu kan mereka royal belanja APBN, APBD itu. Sekarang kalau itu dibatasi, memang kecekik gitu. Saya dapat cerita dari kawan saya yang mantunya di di Departemen Perhubungan, itu mobil ditarik, bensin nggak dapat, ya katanya sih susutnya lumayan setiap bulan begitu kan. Bukan susut sebenarnya itu adalah real yang sebenarnya harusnya mereka terima seperti yang sekarang ini. Kalau kemarin-kemarin itu adalah sebuah keborosan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Tapi ya kalau kita katakan Indonesia ya memang rata-rata seperti itu. Lihat aja APBD kan. Dulu kan zamannya Anies kita pernah tahu berapa, masa beli pasir 80 miliar gitu kan. Apalagi yang dihambur-hamburkan Anies itu. Nanti kalau udah ketahuan katanya itu kelebihan bayar gitu. Istilah kelebihan bayar itu kan mensiasati bahasa hukum saja, tapi yang jelas itu rencana nyolongnya sudah jelas gitu kan. Nah, kemarin Pak Prabowo ngambil motong anggaran ATK 44 triliun. Bayangin itu, mau mandi pakai apa? Pakai printer. Itu dari satu sisi. Yang saya dengar dari Departemen Perhubungan dari 27 triliun itu ditinggalin 12 gitu. Saya pikir ini ya memang harus dilakukan. Memang nanti lihat saja. Setelah ini dibuat efisiensi, bagaimana kinerja yang terjadi. Nah kalau itu turun beberapa persen dari effort yang pernah dilakukan, ya biarkan saja gitu. Dan memang Pak Prabowo tidak perlu takut dengan itu. Karena ini sebuah tindakan yang memang sudah dihitung kan gitu. Di sana ada Bu Sri Mulyani, ada orang-orang yang sudah capable tentang keuangan negara, jadi nggak perlu ditakuti lagi. Nah, kita ini memang harus mendukung itu. Jadi nggak usah takut soal, ini nanti dampaknya kepada proyek dan sebagainya. Nah, proyek-proyek yang dilakukan oleh kontraktor itu ya memang nanti akan mendapat harga real. Kalau pada akhirnya bisa diberantas suap-menyuap itu kan. Jadi ini sebuah langkah yang luar biasa gitu. Makanya apa yang dikatakan orang tentang kedekatan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, ini saya pikir harus disolidkan gitu. Dan ini harus menjadi budaya bahwa negara ini tidak bisa diurusin dipotong-potong per 5 tahun. Kemarin waktu saya bicara di unpacking dengan Pak Julfurlindan, jadi harus berkelanjutan. Jadi tidak bisa di cut off. Yang ini sepotong 5 tahun dapat apa yang sisanya tidak mau diteruskan karena bukan anggaran dia atau bukan rencana yang bersangkutan gitu. Dulu kita pernah punya GBHN kan di zaman Pak Harto, itu kan bagus garis-garis besar haluan negara, cuma karena salah kelola menjadi garis besar haluan keluarga kan gitu. Kalau itu diterapkan lagi itu sama dengan rencana 5 tahun atau rencana 25 tahun kan seperti itu. Nah ini mau menyambut 2045, 20 tahun lagi, sebenarnya yang harus dikerjakan apa gitu. Sekali lagi saya bicara dengan orang-orang atau kawan-kawan di PDIP, mundur selangkah untuk maju ke depan lebih baik. Jadi kalian jangan benturan dengan pemerintah, itu nggak ada gunanya. Karena kalau kalian benturan itu adalah kalian membenturkan diri dengan 60% rakyat Indonesia yang pro dengan Pak Prabowo. Approval ratingnya sekarang ini dalam 100 hari aja 80,20%. Itu kan sebuah penerimaan pasar yang begitu luar biasa, itu masyarakat. Nah karena di dalamnya juga memang ada Pak Jokowi, Pak Prabowo sendiri kan mengakui sejak awal. Jadi berterima kasih, orang Gerindra sudah harus terima kasih. Ini sebenarnya bukan soal pribadi ke pribadi lah. Ini soal visi dan misi yang sama untuk keberlanjutan Indonesia. Jadi